Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Rizal Arwi. Pada sore hari ini ingin menyampaikan sebuah pesan ini adalah pesan moral. Terkait apa pesan ini? Terkait dengan kompetisi politik di partai-partai politik dalam wilayah yang saya sebut, wilayah ini wilayah luas, wilayah DPR RI misalnya, tahun-tahun DPR RI. Nah, saya bicara dalam konteks kebangsaan. Untuk itu saya ingin sampaikan bahwa secara sadar harus dibangun sebuah cara berpikir cerdas bahwa Banggai yang hari ini secara administratif menjadi 3 kabupaten. Ada Banggai, ada Kabupaten Banggai, ada Kabupaten Banggai Kepulauan, ada Kabupaten Banggai Laut. Nah, Banggai ini sebenarnya sebuah, kalau kita membaca tentang Kakawin Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, maka jelas di situ menyebut sebuah kata dari nama wilayah, nama al-wilayah, yaitu Benggawi. Inilah sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang bangsa Benggawi ini, pada saat pembentukan negara Republik Indonesia, maka salah satu daulat kebangsaan yang ikut menyerahkan daulat kebangsaan zaman kerajaan itu bertransformasi kepada pemerintahan negara, itu adalah Banggai, Kerajaan Banggai. Nah, itu artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan itu. Puncak-puncak kebudayaan yang disebut nation, bangsa. Dan Banggai adalah salah satu dari daulat kebangsaan itu. Ikut membentuk negara ini. Sudah sepatutnya kita mengambil sebuah langkah-langkah politik. Kemudian bagaimana berpikir daulat kebangsaan kita yang pernah mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi sebuah perhatian dari kebijakan politik nasional, kebijakan strategis nasional, dengan melahirkan misalnya provinsi. Kenapa perlu kita berprovinsi? Provinsi itu hari ini dalam skema otonomi daerah, maka ditunjuklah provinsi ini menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat daerah. Sehingga lebih banyak kewenangan-kewenangan yang mengatur tentang urusan wajib berkaitan pelayanan dasar segala macam, itu wewenang eksekusinya lebih banyak di provinsi. Maka pemekaran provinsi itu yang pernah kita gagas bersama-sama, saya masih kuliah pernah menggagas yang namanya Sultim dan lain-lain bersama kawan-kawan yang lain, FKGM. Nah, akhirnya sampai sekarang 25 tahun seolah-olah itu kemudian kita anggap semacam latihan olahraga untuk membuat provinsi. Kelemahan kita adalah satu. Bicara tentang pemekaran provinsi, setiap 5 tahunan menjadi adonan seperti adonan kue yang ditawarkan kepada rakyat Banggai ini, karena 3 Banggai ini, khusus Kabupaten Banggai misalnya, adalah lumbung suara bagi semua orang. Berbeda kali ini, ada tipologi yang berbeda secara politik. Apa itu? Kali ini, di Partai Golkar, menampilkan seorang yang menjadi ketua DPD 2 Kabupaten Banggai. Dia ketua DPD 2 beliau ini. Lalu tampil ingin menuju ke DPR RI. Apa yang saya mau bilang? Yang saya mau bilang adalah ini adalah salah satu bentuk daripada momentum politik di mana orang seperti ini yang saya akan sampaikan nanti ini kita berikan sama-sama semacam semacam tanggung jawab yang kita delegasikan dalam bentuk pilihan-pilihan itu, agar beliau kemudian bisa memenangkan pertarungan di wilayah kedaulatan bangsa Benggawi ini. Begitu. Ketimbang diambil alih oleh orang seperti misalnya, ya kita bicara saja, orang-orang lain seperti kemarin-kemarin, Morowali saja yang cuma Morowali Utara, Morowali bisa menampilkan 2 DPR RI-nya. Kenapa kita tidak bisa? Orang ini yang saya bilang unik. Kenapa unik? Beliau
Ketua DPD 2 Kabupaten Banggai yang menggantikan waktu itu Syamsul Bahrimang, satu-satunya ketua DPD Kabupaten yang memilih jalan ke DPR RI. Artinya, ini harus dilihat sebagai satu momentum di mana beliau terlebih dahulu telah mematangkan fondasi ekonominya untuk kemudian mengikuti alur sejarah kehidupan beliau di jalur politik. Kita beri tugas beliau, kita beri amanah beliau untuk melaksanakan kembali daulah kebangsaan kita dalam bentuk yang menampilkan satu provinsi yang kemudian aksaranya dirubah dari Sultan menjadi Banggai Raya misalnya. Banggai Raya ini merupakan sebuah gagasan yang hanya bisa terjemahkan ke dalam jalan politik kekuasaan. Nah, DPR RI sebagai pembuat undang-undang ketika diutus oleh orang-orang yang kemudian tidak menjadi babu di situ, tidak menjadi babu, saya begini, banyak orang yang ke DPR RI segala macam, nah kemudian beruntung, lalu keuntungan itu kemudian dia menjadi menjadi anggota DPR RI dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak memiliki kemampuan karena lapangan dia untuk mencari kebutuhan hidup dan keluarganya itu adalah di partai politik. Tapi beda dengan orang ini. Orang ini Haji Benianto Tamureka, nomor urut 3 di Partai Golongan Karya, ditampilkan di DPR RI. Saya kira dengan kondisi hari ini kita harus bisa melihat dengan jelas bahwa amanah dari kedaulatan kebangsaan ini kita transformasikan ke dalam pilihan memilih orang yang tepat. Lalu orang ini menjadi kita jadikan sebagai mercusuar yang kita amanahkan untuk bagaimana menjadikan citra kebangsaan kita menjadi mewujud ke dalam provinsi Banggai Raya misalnya, provinsi yang kemudian itu menjadikan kita memiliki wibawa. Mungkin hanya kita daerah yang berdaulat di masa lalu yang ikut membentuk NKRI yang tidak mendapatkan semacam kado bagi kedaulatan, bagi ucapan terima kasih bank negara kepada bangsa-bangsa yang berdaulat itu, yang diambil pucuk-pucuk ujungnya itu. Maka saya ingin menyarankan menjadikan beliau sebagai pilihan alternatif, karena di pundak beliau kita beri tanggung jawab amanah kebangsaan untuk menjadikan Banggai Bersaudara ini dilegitimasi oleh negara menjadi provinsi sendiri, mandiri. Dengan begitu kita rentang kendali pemerintahan begitu dekat, angkatan kerja lebih banyak harapan di sini ketimbang yang ada hari ini. Mari kita satukan pilihan kita untuk memenangkan Haji Benianto Tamureka, calon DPR RI dari Partai Golkar nomor 3 Dapil Sulteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.